Halo semuanya, saya Irvani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui gambaran umum mengenai dari bisnis model Canvas. Kemudian kita juga akan tahu kapan dan di situasi apa kita bisa menggunakan bisnis model Canvas. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana cara menggunakan bisnis model Canvas. Dan yang terakhir adalah final analysis mengenai dari bisnis model Canvas itu sendiri. Bisnis model Canvas dibuat oleh Alex Osterwalder pada tahun 2010, jadi tergolong masih baru. Dalam hal ini, bisnis model Canvas merupakan metode untuk mendeskripsikan, memvisualisasikan, membangun, dan mengeksplorasi bisnis model yang ada di suatu perusahaan. Dengan menggunakan bisnis model Canvas, kita dapat secara langsung mengetahui bagaimana suatu perusahaan ini menjalankan bisnis dan bagaimana perusahaan ini memperoleh uang dari pelanggannya. Well, bisnis model Canvas ini digunakan ketika kita ingin mengeksplorasi dan mengevaluasi bisnis model yang ada saat ini, khususnya ketika kita ingin menemukan area of improvement. Yang kedua, bisnis model Canvas juga dapat digunakan untuk membangun kita dalam men-generate bisnis model dan ide-ide baru untuk menjalankan bisnis. Yang terakhir, model ini juga dapat digunakan untuk menganalisis bisnis dari kompetitor kita. Bisnis model Canvas terdiri dari 9 building blocks. Ada beberapa blok di situ. Pertama, kita mengenal adanya customer segment. Di sini kita perlu mengevaluasi dan juga menganalisis dari siapa sebenarnya perusahaan itu mendapatkan nilai, bisa mendapatkan uang. Siapa customer yang paling penting buat perusahaan kita? Kemudian kita juga harus tanya, apa karakteristik dari pelanggan kita? Bagaimana segmentasinya? Ini yang kemudian kita tulis di blok customer segment ini. Yang kedua, kita juga ada blok yang disebut sebagai value proposition. Di sini kita akan memberikan beberapa pertanyaan kunci, yaitu nilai apa yang disediakan oleh perusahaan kita ke customer. Permasalahan customer apa yang kita selesaikan. Itu adalah dua hal yang utama di value proposition. Kemudian ada blok lain, yaitu model dan channel pelayanan. Di sini kita harus menentukan bagaimana kita menggapai pelanggan kita. Bagaimana cara supply chain yang ada di perusahaan kita. Kemudian ada building blocks yang lain, yaitu customer relationship. Di sini kita harus memodelkan hubungan pelanggan seperti apa yang diharapkan oleh setiap segmen. Kemudian service level seperti apa yang diharapkan oleh pelanggan. Di blok yang berikutnya, kita mengetahui adanya revenue. Di blok ini kita harus menjawab pertanyaan bagaimana kita mendapatkan uang dari pelanggan. Apa sebenarnya yang dibayar oleh pelanggan itu? Berapa yang mereka bayarkan dan berapa willingness to pay dari mereka? Ini adalah beberapa pertanyaan kunci yang ada di blok revenue. Kemudian ada blok key resources. Di sini kita harus menjawab sumber daya apa yang diperlukan untuk membuat dan menghantarkan value ke pelanggan kita. Apakah sumber daya kita itu ada yang unik dan juga eksklusif? Itu adalah beberapa hal lain yang harus kita tuliskan di blok ini. Kemudian ada blok key activities. Di sini kita harus bisa mengidentifikasi aktivitas apa yang diperlukan untuk membuat dan menghantarkan value ke pelanggan. Kita identifikasi aktivitas kunci, non kunci, dan segala macamnya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi partners. Di sini kita harus bisa menentukan siapa sebenarnya partner yang penting untuk perusahaan kita. Apa yang mereka miliki, aktivitas apa yang mereka bisa melakukannya lebih baik, dan sumber daya apa yang bisa kita gunakan dari mereka. Yang terakhir ada building block yang disebut sebagai cost structure. Di sini kita harus menentukan biaya apa yang diperlukan untuk membuat dan menghantarkan produk ke pelanggan. Apa sebenarnya yang paling mahal? Yang terakhir, kita kemudian akan masuk ke final analysis dari bisnis model Canvas. Kita bisa mengetahui bahwa bisnis model Canvas ini cocok digunakan untuk membuat alternatif bisnis model. Namun demikian, bisnis model Canvas ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, dia adalah analisis dari blok-blok yang ada di dalam model ini biasanya sering dilakukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta atau data yang sifatnya kuantitatif, tergantung dari judgement dan pengetahuan dari modelers.
Yang kedua, bisnis model Canvas ini juga memiliki kelemahan karena dia biasanya strategic option yang dikeluarkan atau yang digunakan di bisnis model Canvas ini kurang tereksplor. Nah, ini adalah beberapa kelemahannya. All in all, bisnis model Canvas sebenarnya bisa membantu kita untuk mengevaluasi bisnis model dan juga untuk merumuskan bisnis model. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita share pada hari ini terkait bisnis model Canvas. Bye.